kita harus mensyukuri bahwa tanaman kelapa sawit merupakan anugerah terbaik Tuhan untuk bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat PPKS dimanapun Anda berada. Jadi hari ini kita kedatangan tamu istimewa luar biasa, adalah guru kita planters yang sudah marang melintang dan lebih lama daripada umurnya saya sendiri kan gitu. Jadi beliau udah luar biasa. Jadi tahun ini kebetulan beliau mau mampir ke pusat penelitian kelapa sawit dan kali ini kita akan wawancara beliau. Jadi Pak Marlon Sitanggang ini adalah planter profesional dan saat ini domisilinya di Kalimantan Tengah. Jadi kalau udah dengar Kalimantan Tengah, oh siapa? Oh Pak Marlon Sitanggang. Ini Pak Marlon, selamat sore Pak. Sore Pak Muhayyad. Oh, terima kasih Pak sudah mau hadir di pusat penelitian kelapa sawit. Sahabat dari PPKS kan sering nanyakan Pak, sebenarnya kalau versi planters profesional apa sih Pak tips memilih varietas Pak? Varietas di tahun 2024 dan di Gen Z ini Pak, apa sebenarnya tipsnya? Saya kira di dalam berkebun itu ada banyak yang harus kita pertimbangkan untuk memilih varietas. Menurut kami, kita yang pertama harus bervariasi. Jadi jangan hanya satu varietas. Selain itu penting juga kita perhatikan pelayanan. Pelayanan mulai dari proses pemesanan kecambah sampai dengan tanaman ditanam di lapangan. Artinya jika ada satu kendala kita hadapi, baik itu mungkin di proses regulasi ketika pesan kecambah, proses di balai benih misalnya, proses di pengangkutan, apalagi proses kultur teknisnya. Semestinya kita harus memilih penyedia kecambah yang betul-betul memberikan layanan, sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan atau bisa melakukan kultur teknis yang baik, dan harapan kita pasti produksi yang baik. Kalau Bapak saat ini, rendemen atau produktivitas? Kalau menurut saya, kita harus ke rendemen. Rendemen. Karena biar bagaimanapun kita menjual minyak, menjual palm product. Jadi kita harus berorientasi kepada palm product kalau menurut saya. Kalau kita hanya sekedar produktivitas, itu ya banyak hal bisa dilakukan. Tapi kalau minyaknya tidak ada, kita ambil untung dari minyak atau dari keseluruhan produksi yang dihasilkan atau palm produknya Pak. Oh, ya ini sahabat PPKS. Jadi target kita ke depan adalah bagaimana rendemen kita menjadi bagus, otomatis harga yang di tingkat masyarakat juga naik ya Pak ya. Iya. Kalau dengan adanya rendemen tinggi kan Pak. Iya. Nah, kemudian Pak, ini kata statement terakhir Pak. Ini tahun kita akan hadapi 2025 dan ini kondisi ketidakpastian yang kita hadapi di tahun 2024 ini berbeda karena ada cekaman iklim Pak. 2025 Pak, tips berkebunnya supaya produktivitasnya tadi tinggi Pak, rendemennya bagus seperti apa Pak? Kalau menurut saya ya, ini mungkin yang betul-betul harus kita siasati sebagai planter ataupun petani kelapa sawit ya. Jangan sampai mengurangi biaya atau konsumsi yang semestinya untuk tanaman kelapa sawit kita. Baik itu biaya pemupukan, biaya perawatan. Ada hal-hal lain yang mungkin bisa kita korbankan, tetapi jangan yang menyangkut ke tanaman. Seperti pemupukan, penunasan, perawatan lain, itu mohon jangan diganggu. Karena kita kan harus berpikir ke sustainability. Jadi biar bagaimanapun, ya kita harus merawat tanaman kita sebaik mungkin supaya dia sustain. Kita berharap memang bagaimana kita bisa mengelola semua sumber daya supaya perkebunan kelapa sawit kita berkelanjutan dan memberikan hasil yang optimum. Jadi sahabat PPKS, kesimpulannya adalah pertama, kita cari varietas yang minyaknya bagus, sehingga harganya tentunya akan berkesinambung ke kita, minyaknya akan jadi bagus. Yang kedua, sebagai seorang planters profesional, tentunya tahun 2025 yang kita hadapi tantangannya tinggi. Berarti apa yang kita kejar? Jangan sampai mengurangi. Tadi yang pertama adalah pupuknya. Yang kedua, jangan meninggalkan pemeliharaannya.
karena dari situlah sumbernya. Jadi sahabat PPKS, walaupun cuma sebentar kita dengan Bapak Marlon Sitanggang ini luar biasa, sudah menginspirasi kita Pak. Kata terakhir Pak, pesan untuk sahabat PPKS maupun semua petani atau pekebun di tanah air Pak. Yang pertama, pesan saya terutama kepada teman-teman petani, tolong kita tidak usah lagi berbicara tentang bibit buatan sendiri. Bibit lelesan atau apapun, mari kita gunakan bibit yang legitim. Nah itu. Terus yang berikutnya adalah kita harus mensyukuri bahwa tanaman kelapa sawit merupakan anugerah terbaik Tuhan untuk bangsa ini. Oleh karena itu, menunjukkan rasa syukur kita tersebut, mari kita gunakan produk-produk yang berkualitas, produk-produk anak bangsa yang menjadi kebanggaan kita, yang memberikan manfaat yang luar biasa bagi masyarakat dan bagi bangsa ini. Itu kira-kira. Oke, luar biasa sekali kata kunci terakhir. Berarti tanaman anugerah Tuhan yang luar biasa sehingga menjadikan kita seperti ini. Terima kasih atas waktunya ini Pak Marlon ya. Semoga sahabat BPKS yang kemarin bermimpi-mimpi kita kedatangan planters dari Kalimantan Tengah dan bisa kita sepil waktunya luar biasa. Insya Allah kita akan bisa ketemu lagi dengan para tokoh planters-planters di Indonesia yang mendedikasikannya dirinya untuk kelapa sawit Indonesia.